Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Kau masih perbolehkan kami dengan kesehatan Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami, supaya apapun aktivitas kami dan pekerjaan kami pada satu hari ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini Selasa 25 Maret 2025 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan misinya di kota Filipi, Roma, Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Tetapi hal itu tidak membuat mereka berkecil hati, tidak membuat mereka kecewa, dan tidak membuat mereka putus asa. Justru iman percaya mereka semakin dikuatkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu pasti terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, masalah dan pencobaan, penderitaan boleh datang. Tetapi sebagai umat Allah kita harus belajar seperti Rasul Paulus dan Silas. Dalam keadaan senang ataupun susah, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, kita harus tetap dapat mengucap syukur dan jangan mengeluarkan keluhan ataupun sungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas berdoa. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan ketika mereka dalam penjara. Ketika mereka menderita, mereka bernyanyi dengan semangat dan suara yang keras, sehingga orang-orang lain yang berada di dalam penjara mendengarkannya. Paulus dan Silas benar-benar mengerti bahwa ada kuasa. Mereka yakin dalam pujian-pujian itu ada kuasa, sehingga kuasa Allah tercurah atas mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat yang mengakibatkan semua sendi-sendi penjara dan belenggu terlepas. Pada saat Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ketika perkara pergumulan masalah menempah kehidupan kita, marilah kita naikkan puji-pujian kepada Allah dan berdoa. Dengan demikian kita membiarkan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan kuasa Allah itulah akan bekerja melepaskan kita dari penjara yang membelenggu hidup kita, dari segala perkara-perkara penderitaan, sakit penyakit. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan sanggup membuka jalan dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah pada saat kesukaran, penderitaan, kegagalan, sakit penyakit, kematian menimpa kehidupan kita. Teruslah pandang kepada Yesus dan naikkanlah pujian baginya. Karena kuasa Allah tiada batasnya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami
di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, perkara penderitaan, sakit, penyakit, menimpa kehidupan kami. Engkau ingatkan kami Tuhan untuk tetap menaikkan pujian kami, berdoa. Dan dengan doa kami, dengan pujian kami, disitulah Tuhan kuasa bekerja. Menguatkan kami, memberikan jalan terbaik, dan melepaskan kami dari segala penderitaan, masalah yang kami hadapi. Dan Engkau akan memenangkan kami menghadapi semuanya itu. Tanpa harus kami berputus asa. Tanpa harus kami Tuhan jatuh ke dalam sungut-sungut dan keputusasaan. Kami berserahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Kau lindungi mereka, Kau jauhkan daripada mara bahaya. Kau berikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Dan Engkau tambahkan Tuhan berkat rezeki kepada jemaat-Mu, pangkat jabatan. Begitu juga dengan damai sejahtera. Kami serahkan jemaat yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang belum mendapat jodoh, Engkau berikan jodoh. Yang belum mendapat pekerjaan, sudah selesai sekolahnya, Engkau berikan pekerjaan. Dan Engkau berikan anak kepada anak jemaat-Mu yang belum mendapat anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan program kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau pegang tangan kami Tuhan, Engkau iring-iring seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau kutuk pintu hati jemaat-Mu. Jangan biarkan mereka Tuhan berputus asa, walaupun perkara penderitaan, kesusahan datang silih berganti Tuhan menghadang kehidupan mereka. Tetapi ingatkan jemaat untuk datang Tuhan, untuk datang memandang Engkau, berlari Tuhan, menjumpai Engkau dengan berdoa dan melakukan puji-pujian kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.